Salam Praja Wibawa. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. Pengalaman penugasan sejak tahun 2015 sebagai calon polisi Pamong Praja hingga tahun 2024. Kemudian saat ini saya sebagai polisi Pamong Praja terampil. Berikut beberapa contoh kegiatan yang saya laksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak, saya mau melaporkan kegiatan Bapak Gubernur Jawa Tengah tanggal 27 Juni. Beliau akan membuka Jateng Fair yang jadwalnya itu pukul 8 malam. Berdasarkan koordinasi dengan tim Foreder dan Dishub, Bapak Gubernur akan berangkat dari rumah dinas, kemudian rutenya ke arah Simpang 5, Jalan Pandanaran, Tugu Muda, kemudian Jalan Sugio Pranoto, ke Jenderal Sudirman, kemudian ke arah Madukoro Raya. Kemudian sampai di PRPP sebelum pukul 8 malam karena beliau akan transit terlebih dahulu di ruang VVIP. Jarak tempuh kurang lebih 8,4 km dengan waktu tempuh 10 menit. Kemudian jumlah personil yang kita siapkan itu 3 orang dengan menggunakan mobil patwal. Itu saja sih Bapak yang kami sampaikan, mohon arahan selanjutnya. Terima kasih Mbak Lis atas laporannya terkait dengan rencana pengawalan. Mohon disiapkan dengan baik, nanti bisa dikoordinasikan dengan tim yang ada di lapangan, baik dari provider maupun ajudan Ibu, dan nanti tolong dikondisikan di lapangan. Jadi kita juga harus tahu tentang personel yang ada di lapangan. Jadi kita ada tim awal, kita akan melekat dengan baku, tapi juga dikondisikan dengan panitia yang ada di sana. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan transitnya, terkait dengan parkirnya, sebagainya. Tolong bisa komunikasikan dengan baik. Ya, kemudian nanti tolong disiapkan dengan baik terkait dengan satgas, sebagainya juga harus disiapkan. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas arahannya. Untuk rekan-rekan juga terima kasih. Sip, semangat, tetap semangat. Baik. Izin Bapak. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Kami mau melaporkan kesiapan penegakan perda untuk kegiatan patroli rutin. Dasar perda kita yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Trantibum Linmas. Kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Pekalongan. Patroli rutin akan kita laksanakan pada tanggal 20 Juni. Ya, dan sasarannya adalah PKL yang berjualan di pinggir jalan, itu tepatnya di alun-alun Kajen dan depan pasar yang lokasi itu tidak diperbolehkan untuk berjualan. Kita hanya 1 hari Bapak patrolinya, berangkat dari kantor pukul 8 pagi. Kemudian kita akan koordinasi langsung dengan Satpol PP Kabupaten Pekalongan. Terus kita akan langsung patroli, melaksanakan kegiatan patroli. Kemudian untuk administrasi sudah kami siapkan personil yang akan melaksanakan patroli sebanyak 5 orang. Kemudian dari Sarpras juga sudah kami siapkan mobil dinasnya, HT. Kemudian kami memperhatikan atribut yang kami pakai saat kegiatan. Itu saja sih Bapak yang kami laporkan, mohon arahan. Terima kasih Mbak Lis atas laporannya terkait dengan rencana
patroli di Aceh, Kabupaten Pekalongan, tolong disiapkan dengan baik. Ini terkait karena kita berhubungan dengan masyarakat langsung, ini jangan sampai ada gejolak yang kita inginkan. Yang pertama kita pasti persiapan itu paling harus disiapkan ya. dengan koordinasi dengan teman-teman yang ada di lapangan, baik Satpol PP Kabupaten Pekalongan atau mungkin juga perlu dilibatkan juga terkait dengan dinas pasar. Itu juga penting karena keberadaan PKL yang ada di pasar itu juga menjadi tanggung jawab mereka. Jangan sampai kita nanti ada operasi, mereka nggak tahu. Jadi tolong benar-benar diperhatikan terkait dengan fungsi kolaborasi. Jadi semuanya aspek-aspek diperhatikan karena kita bersinggungan dengan masyarakat. Tolong semua yang berkait dengan aturan SOP benar-benar dilaksanakan. Mulai dari atribut, mulai dari apapun itu, tolong benar-benar. Dan nanti setelah ini kami bisa dilaporkan dengan apa yang menjadi hasil dari Pak Patroli di lapangan. Terima kasih Mbak, nanti tolong biasa dengan baik, dengan tim sangat terus disolidkan, tidak ada apa-apa nanti bisa dilaporkan. Terima kasih. Terima kasih Pak, itu aja laporannya. Permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Monggo, beneran Pak? Saya duduk, monggo. izin Pak, perkenalkan saya Sulis dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Ini kan saya dapat perintah dari pimpinan terkait adanya aduan dugaan premanisme di wilayah Bapak. Jadi saya minta bantuan tanggapan ke Bapak. Nah, itu apa benar di wilayah Bapak ada UMKM yang beroperasi di sore hari? Nun sewu pernah juga saya Pak Sutarman, anggota Satlantas di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Jadi pada prinsipnya memang di Semarang Barat itu ada aktivitas UMKM yang merangkul beberapa PKL untuk kegiatan peningkatan perekonomian di wilayah Semarang Barat, tepatnya itu di Jalan Kokrosono. Memang betul. Nah itu jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kalau jam operasional itu biasanya jam 17 sampai dengan 21.30 WIB, tapi dalam pelaksanaannya kan tidak mungkin karena harus ada persiapan noto, terus nanti bersih-bersih itu pedagang itu jam 3 sore sudah mulai persiapan dan diakhiri jam 10 malam itu sudah kembali bersih sehingga paginya bisa digunakan warga sekitar untuk aktivitas hari dan tidak mengganggu kelancaran berlalu lintas. Nah itu pedagang barangnya apa aja? Di sini itu ada beberapa pedagang, kalau saya hitung itu sekitar 25 atau 27 ada. Jadi jualnya itu macam-macam, ada makanan, souvenir, baju, terus jualan jasa bukan dalam arti jasa Mbak, tapi jasa untuk permainan anak-anak. Sehingga kalau malam di sini suasananya memang ramai, tapi karena panjenengan datangnya siang pada saat saya pikir di kantor seperti ini ya nyuwun sewu, tidak ada apa-apa, itu hanya pengorbanan, bukan digaji, hanya pengabdian. Tapi itu memang zona untuk UMKM. Di sini pemerintah kan sudah menatap dengan adanya peraturan daerah Kota Semarang nomor 3 tahun 2018, sehingga salah satunya kan ada memang zona untuk berjualan yang tidak melanggar aturan Perda, termasuk salah satunya di Kokrosono itu sudah ada kesepakatan dan untuk menaikkan UMKM warga. Pemkot sendiri pun juga ada kontribusi masuk bagi pemerintah daerah melalui distribusi yang dikelola dinas pasar. Itu kalau yang informasi dugaan premanisme itu dilakukan sama orang atau organisasi ya Pak? Memang
sebagai sarjana saya harus melihat, mengamati, berkomunikasi dengan pedagang UMKM teman. Memang ada beberapa pedagang UMKM yang ngadu di kita kalau dalam event-event tertentu itu ada orang-orang yang meminta jatah. Artinya dalam ini jatah kita sih bingung itu. Padahal kan sudah diatur dalam pemerintah kota, tapi prakteknya memang ada dan besarannya pun sebetulnya juga bagi mereka ya memberatkan karena di angka 3.000 sampai 5.000 rupiah per event. Tapi kan itu sudah melanggar perda. Tapi bagaimana? Wong saya juga sebagai sarjana tidak ada kewenangan untuk itu. Makanya dengan harapan panjenengan rawuh, semoga melalui Satpol PP provinsi bisa berkoordinasi dengan kota untuk menertibkan yang apa jadi keluh kesahnya pedagang UMKM di wilayah kami. Sehingga dengan Mbak Sulis rawuh datang ke sini, harapan kita untuk segera ditindaklanjuti loh Pak. Itu harapan kami dari Satgas untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat sebagai tugas pokok kita bersama. Kira-kira itu Mbak. Iya. Nanti kami laporkan pimpinan untuk dapat ditindaklanjuti. Oke, monggo Pak. Oke. Maaf ya, diaturnya malah nggak ada apa-apa. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Bisa menunjukkan SPNK Bapak? Karena saya delok iki. Kan duit kok delok wae Dari kok. SPNK Bapak, Orang Bapak duit itu membayar pajak ya Pak? Oh kalau begitu kami datang nggih. Boleh pinjam KTP Bapak? Atau SIM boleh? Itu yo. Ini dalan aku tapi ning dalan ku motor aku susah nah. Jalan tol kok kayak aku kok ini dalan mampir ke motor tuh yo. Kami tak tambah. Karena Bapak belum membayar pajak kendaraan bermotor, jadi kami arahkan Bapak untuk bersyarat atau bisa membayar pajak. Dengan membayar pajak, Bapak berperan aktif dalam pembangunan di Jawa Tengah. Itu aja Bapak, saya harap Bapak bisa lebih tertib lagi. Matur nuwun.